Perjalanan hidup Salvador Dali. Kalian pasti tahu film Manihes kan? Itu loh film Spanyol yang membahas tentang perampokan badan percetakan uang berencana. Nah, tahukah kalian kalau ternyata wajah yang dijadikan topeng di salah satu serial film booming tersebut adalah wajah seniman besar Spanyol, Salvador Dali. Well, Salvador Dali yang namanya juga disebut di ajang pencarian bakat Show Me the Money ini merupakan seniman yang memperkenalkan seni surrealisme menjadi sebesar sekarang. Kalian pasti penasaran kan sama kisah hidupnya Salvador Dali yang super eksentrik ini, sampai bisa menjadi seniman surrealis paling terkenal sepanjang masa. Langsung aja yuk kita simak masa kecil dan seluruh perjalanan hidup Salvador Dali. Masa muda Salvador Dali. Salvador Dali terlahir dengan nama lengkap Salvador Felipe Jacinto Dali y Domenech pada 11 Mei 1904 di Figueres, Spanyol. Ayahnya Dali, Salvador Dali y Cusi, merupakan seorang pengacara dan notaris yang memiliki gaya asuh disiplin cukup keras. Berbeda dengan ibunya, Felipe Domenech Ferres, yang memiliki gaya asuh lembut dan cenderung memanjakan Dali, khususnya dalam hal seni. Dali dikenal sebagai anak yang cerdas dan dewasa sebelum umurnya, namun ia juga dikenal memiliki temperamen yang buruk. Hubungan Dali dengan ayahnya tidak begitu baik dan penuh pertengkaran, namun ayahnya tetap mendukung Dali kecil terhadap hobi seninya. Sejak kecil, Dali memang sudah menunjukkan bakat seni yang luar biasa loh. Orang tuanya sampai membangun studio seni khusus untuk Dali bahkan sebelum ia memasuki usia sekolah. Karena bakat seni yang terus berkembang, pada tahun 1916 di usia Dali yang ke-12, orang tua Dali setuju untuk menyekolahkannya ke sekolah menggambar Colegio de Hermanos Maristas dan de Institut di Figueres, Spanyol. Pada tahun 1919, Dali menggelar pameran pertamanya dengan dibantu organisir oleh ayahnya. Dali memamerkan lukisan arangnya di teater munisipal. Tahun 1921, ibu Dali meninggal akibat kanker payudara. Setelah ibunya meninggal, ayah Dali menikah lagi dengan adik ibunya. Hal itu tentu memperkeruh hubungannya dengan Dali. Awal mula aliran surrealisme Salvador Dali. Mulai tahun 1922, Dali lanjut bersekolah seni di Academia de San Fernando, Madrid. Karena jauh dari rumah, Dali pun tinggal di asrama sekolah dan menjadi semakin bebas mengekspresikan dirinya. Dali mulai memanjangkan rambut dan kumisnya, serta memakai pakaian bergaya Eropa di akhir abad ke-19. Pada zaman itu, apa yang Dali lakukan dicap aneh. Gaya seni Dali mulai terpengaruh oleh beragam gaya artistik termasuk metafisika dan kubisme. Art style Dali ini membuatnya menonjol dan menjadi sorotan dari teman-teman sekolahnya. Pada tahun 1923, Dali diskors dari sekolahnya karena mengkritik guru-gurunya. Tidak hanya itu, Dali juga diduga menjadi penyebab timbulnya kerusuhan para siswa pada saat pemilihan jabatan profesor di sekolahnya berlangsung. Pada tahun yang sama, Dali ditangkap dan dipenjara sebentar di Gerona karena dugaan mendukung gerakan separatis walaupun sebenarnya tidak. Dali kembali masuk sekolah pada tahun 1926, tapi dikeluarkan secara permanen sesaat sebelum UAS karena dia merasa tidak ada orang yang cukup kompeten di sekolah untuk menilainya. Wah, ekstrim banget ya kehidupan sekolah Dali. Walaupun dikeluarkan dari sekolah sepanjang tahun 1926 sampai 1929, Dali tetap memperkaya pengetahuannya tentang seni dengan melakukan perjalanan ke Paris di mana dia bertemu banyak pelukis ternama yang salah satunya adalah Picasso. Dali juga bertemu seniman ternama lainnya yaitu John Miro, penyair Paul Eluard, dan pelukis Magritte yang memperkenalkan Dali pada seni surrealisme. Mulai dari sini, semua karya Dali memiliki gaya impresionisme, futurisme, dan kubisme. Pengertian surrealisme. Surrealisme merupakan seni yang tercipta dari alam bawah sadar manusia,
Berdasarkan teori psikologi Sigmund Freud, mimpi atau alam bawah sadar menunjukkan keinginan dan hasrat manusia yang sebenarnya, namun terkubur karena adanya tekanan sosial atau hal lain untuk tidak menunjukkannya. Meskipun ditutupi, bukan berarti hal yang menjadi hasrat atau keinginan sebenarnya dari seseorang adalah hal yang negatif. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa aliran seni surrealis terhubung dengan psikologi manusia itu sendiri. Jadi gambar surrealis dapat dianggap sebagai penafsiran visual dari analisis psikologi sang seniman. Nah, kalau dilihat-lihat, seni surrealis Dali ini memang banyak menggabungkan nuansa yang janggal seperti dalam mimpi dan alam bawah sadar. Pada tahun 1930, nama Salvador Dali semakin naik dan terkenal sebagai seniman bergaya surrealis. Beberapa bangsawan bahkan sampai menjadi donatur tetap pada karya-karya Dali. Pada periode ini, Dali menciptakan salah satu karya terbesar yang sampai sekarang masih sangat terkenal, yaitu The Persistence of Memory. Wah, keren banget ya! Lukisan yang menampilkan beberapa jam meleleh ini berdasarkan The Dali Universe dapat diartikan bahwa waktu itu bersifat fleksibel, tidak relevan dan sementara. Wafatnya Salvador Dali 23 Januari 1989, Dali meninggal dunia di usianya yang ke-84 akibat penyakit gagal jantung yang dimilikinya. Pemakaman Dali dilangsungkan di Teatro Museo miliknya. Wah, bahkan hingga akhir hayatnya, Salvador Dali ini benar-benar seniman yang ikonik banget ya teman-teman. Di luar dari kemampuan seninya yang hebat, sifat Dali yang tegas dan berani dalam mengkritik pemerintah juga keren banget ya. Bahkan Dali sampai beberapa kali kena tuduhan palsu hanya karena perilakunya tersebut. Gimana, seru kan perjalanan hidup Salvador Dali? Semoga kita bisa mengambil hal baik dari kisah Salvador Dali ya. Terima kasih sudah menyimak videonya teman-teman.